Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat bahagia. Saya Angga Rizky Arianto dengan NIM 3518094, mata kuliah Bimbingan Konseling Penyuluhan Islam Karir. Pada video kali ini akan mencoba mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir seseorang dengan dosen pengampu kepada beliau yang saya hormati, Ibu Lisa Devi Dian Arifia MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Berikut video presentasi yang saya sajikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Nah, menurut buku bimbingan karir siswa yang dikarang oleh Oliva Rahma ini, ada dua faktor yang menyebabkan karir seseorang itu jadi berkembang seperti itu. Ada yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini datangnya dari dalam diri seseorang itu sendiri. Kemudian faktor eksternal ini datangnya dari lingkungan dan orang lain seperti itu. Nah, dua faktor ini nanti akan berpengaruh terhadap pemilihan karir seseorang. Nah, untuk yang pertama adalah kemampuan intelijensi. Kemampuan intelijensi ini disebut sebagai juga kecerdasan seperti itu. Nah, kecerdasan ini mempengaruhi atau memiliki peranan penting dalam karir seseorang seperti itu. Karena apa? Karena kemampuan intelijensi ini digunakan sebagai pertimbangan dalam seseorang memilih karirnya seperti itu, atau jabatan atau pekerjaannya seperti itu. Nah, ada asumsi yang berkata bahwa setiap kemampuan intelijensi atau kecerdasan seseorang itu, tiap orang itu berbeda seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya bakat khusus. Nah, kita tahu bahwa bakat itu sudah ada sejak lahir. Ada yang namanya minat. Kemudian yang keempat itu ada kepribadian, dan yang kelima itu ada pengetahuan, dan yang terakhir ada yang namanya keadaan jasmani, mungkin dari berat badan, tinggi, idealnya tubuh, kemudian ada kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari orang lain ataupun lingkungan. Oke, yang pertama terkait dengan faktor sosial ekonomi keluarga. Yang melatar belakangi faktor sosial ekonomi keluarga ini ada beberapa, terutama di orang tua. Bagaimana tingkat pendidikan orang tua tersebut, penghasilan orang tua tersebut, dan kemudian ada yang namanya status pekerjaan orang tua tersebut itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada prestasi akademik siswa. Kemudian yang ketiga ada pendidikan sekolah. Semakin tinggi orang tersebut meraih tingkat pendidikan, maka berpeluang semakin besar karir yang akan didapatkan. Kemudian yang keempat adanya tuntutan yang melekat pada jabatan. Dan yang kelima adalah lingkungan yang sifatnya potensial dan rekayasa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sejatinya saya adalah manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun untuk baiknya karya-karya saya selanjutnya bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Untuk itu, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Pesan saya satu, jika dengan rebahan saja bisa selamatkan dunia dari wabah virus corona, maka dari itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk terus belajar, untuk terus giat meraih prestasi agar bisa menyelamatkan dunia dari kebodohan. Saya Angga Rizky Arianto mengingatkan diri saya, mari gunakan masker ketika berkeluar rumah, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.